warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BILI, Bingkai Literasi Kepemiluan Bawaslu Kabupaten Kudus. Bersama saya, Enistia Ningsih. Kali ini kita akan membahas mengenai perempuan dalam pusaran demokrasi. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, momen bulan April seringkali kita teringat oleh Raden R.A. Kartini, sosok pejuang emansipasi wanita yang sangat berjasa dalam memperjuangkan derajat kaum wanita, kesetaraan kaum perempuan. Oleh karena itu, pada momen kali ini kita akan berbicara mengenai perempuan dalam pusaran demokrasi. Telah banyak tokoh-tokoh perempuan, pemimpin perempuan yang tidak hanya berhasil di ranah domestik, tetapi bisa juga tampil di ranah publik sebagai perempuan yang hebat. Berbicara mengenai fakta dan data perempuan di Kabupaten Kudus, pada saat pemilu 2019 lalu, kita akan melihat dari 3 segmen. Yang pertama yaitu dari pemilih perempuan, yang kedua dari penyelenggara pemilu perempuan, dan yang ketiga dari peserta pemilu perempuan. Dari hal 3 ini kita akan melihat bagaimana tingkat partisipasi kaum perempuan dalam berjuang di era demokrasi. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, dari data DPT Pemilu 2019 kita bisa melihat bahwa lebih dari 50,74% daftar pemilih tetap di Pemilu 2019 adalah kaum perempuan. Artinya bahwa pemilih perempuan sangat mempunyai andil besar dalam menentukan suaranya dalam memilih pemimpin yang ada di negeri kita. Dari data DPT Pemilu 2019 sebanyak 630.618 yang kemudian diupdate terus dengan daftar pemilih berkelanjutan per 29 Maret 2021 berdasarkan BA dari KPU Kabupaten Kudus sekarang telah menjadi DPB 613.488. Nah, kali ini pun sampai hari ini DPB untuk pemilih perempuan sekitar 311.689. Artinya 50,80% pemilih juga masih didominasi oleh kaum perempuan. Oleh karena itu sahabat, kaum perempuan sangat memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan suaranya dalam memilih pemimpin untuk masa yang akan datang, menyongsong pemilu 2024. Nah, kemudian bagaimana kalau dilihat dari penyelenggara pemilu dan peserta pemilu? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, keterwakilan perempuan secara afirmatif 30% ini telah tertuang di dalam undang-undang. Khususnya dalam penyelenggara KPU beserta jajarannya ada di pasal 10 ayat 7. Kemudian anggota Bawaslu beserta jajarannya sampai ke bawah ada di pasal 92 ayat 11. Sementara itu, keterwakilan 30% kaum perempuan di peserta pemilu tertuang di pasal 173 ayat 2. Nah, sahabat Bawaslu, disinilah peran penting kaum perempuan ketika berada dalam pusaran demokrasi, khususnya dalam penyelenggara pemilu. Maka kaum perempuan yang terlibat secara langsung sebagai Serikandi pengawas pemilu perempuan kalau di jajaran Bawaslu, maupun sebagai penyelenggara teknis di KPU, maupun saat menjadi peserta pemilu, harus benar-benar bisa berkontribusi nyata sesuai tupoksinya masing-masing dalam berkiprah di ranah publik. Sesuai data dalam Pemilu 2019 lalu, kita bisa melihat khususnya Serikandi pengawas pemilu perempuan, kalau di Kabupaten Kudus terdiri dari 5 komisioner, ada 1 Serikandi pengawas pemilu perempuan, yaitu saya.
Artinya ini belum memenuhi 30%. Tetapi kalau kita lihat data secara menyeluruh di mana jumlah pengawas pemilu seluruhnya di Kabupaten Kudus pada saat pemilu 2019 sebanyak 3.213, maka 32,80% sudah terwakili oleh Sri Kandi pengawas pemilu perempuan. Hal ini terdiri dari pengawas pemilu kecamatan ada 4, pengawas pemilu desa atau kelurahan ada 32, dan pengawas TPS ada 1018. Artinya secara keseluruhan di Kabupaten Kudus sudah memenuhi 30% kuota. Nah, sahabat yang tercinta, bagaimana halnya kalau kita melihat dari peran perempuan ketika menjadi peserta pemilu? Inilah sebenarnya tantangan yang harus dihadapi oleh para peserta pemilu, terutama yang mendelegasikan kaum perempuan menjadi peserta pemilu baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai calon legislatif maupun DPD. Pada saat kami mengawasi di KPU, pada saat pendaftaran persyaratan pencalonan dan sebagainya, seharusnya partai-partai atau peserta pemilu benar-benar mendaftarkan calon-calonnya yang mempunyai kapasitas dan kemampuan yang mumpuni. Artinya, ketika peserta pemilu, calon dari kaum perempuan ini jadi dan terpilih menjadi anggota dewan, anggota legislatif maupun calon kepala daerah terpilih, maka dia benar-benar bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang dan sesuai dengan harapan rakyat. Oleh karena itu, sahabat, kalau kita bisa melihat dan menganalisa di pemilu 2019 lalu, anggota DPRD Kabupaten Kudus kursinya 45, dan ternyata hanya diduduki oleh kaum perempuan legislatif anggota Dewan DPRD Kabupaten Kudus sebanyak 4 orang saja. Ini tersebar dalam 4 dapil, di mana dapil 1 bahkan tidak ada calon perempuan anggota dewan, semuanya laki-laki dari 11 kursi. Di dapil 2 hanya ada 1, dapil 3 1, dan dapil 4 2 anggota legislatif perempuan yang terpilih. Kalau kita presentasikan hanya sekitar 8,80% anggota dewan di DPRD Kabupaten Kudus yang kaum perempuan. Kalau kita flashback kembali ke pemilu Pilkada 2018, ada pasangan calon bupati, 5 pasangan calon, ada 1 yang perempuan. Itu pun kemudian tidak bisa terpilih. Baik, sahabat Bawaslu yang kami hormati, artinya peran perempuan ini sangat signifikan. Kaum perempuan bisa menjabat sebagai pejabat publik, bisa memimpin sebuah organisasi, bisa menjalankan tugasnya di luar tugas-tugas domestik yang memang sesuai kodratnya. Asalkan dia memang punya kemampuan dan kapasitas diri. Yang pasti menyongsong Hari Kartini tanggal 21 April 2021 yang bertepatan dengan momen Ramadan yang masih dalam suasana pandemi, mari kita bisa tunjukkan bersama bahwa perempuan khususnya di Kabupaten Kudus punya kapasitas dan kemampuan yang nyata dalam berkontribusi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Perempuan dan pemilu ibarat dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Partisipasi perempuan dalam pemilu jangan hanya sebagai pelengkap atau pemanis, tetapi harus bisa menunjukkan jati dirinya, kemampuannya berkontribusi nyata dalam mengawal demokrasi sesuai dengan amanah undang-undang menuju pemilu 2024 yang akan datang. Akhir kata dari kami mengucapkan maju terus, semangat terus Kartini masa kini pejuang demokrasi. Cantik, anggun, berwibawa, penuh pesona, berkontribusi nyata, tak lupa akan kodratnya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.